adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pastinya luar biasa dan sukacita. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Sudah siap memuji nama Tuhan? Kalau begitu, kakak undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita angkat pujian. Selamat datang di sekolah minggu dan Yesus dalam rumahku. Selamat datang di sekolah minggu. Pada teman-teman yang baru, kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman-Nya. Tentulah engkau minggu depan suka datang ulang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Iya, adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing dan tuntunlah kami dalam ibadah ini. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus ke dalam setiap hati dan jiwa kami anak-anak-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi dengan judul Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Adik-adik yang ada di rumah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Esey. Ya adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita. Namun sebelumnya kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Sertai dan berkati kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah di hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik yang di rumah, sudah siap mendengarkan cerita? Iya, pastinya sudah siap ya. Adik-adik silakan duduk yang manis. Silakan buka Alkitabnya, cari Perjanjian Lama, yaitu dalam Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim 13 yang sampai yang ke-16. Nah, judul cerita kita yaitu Kekuatan Simson. Kakak akan bercerita yaitu tentang kekuatan Simson. Ibu Manoah tidak mempunyai anak, tapi datanglah malaikat Tuhan memberitahukan bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Malaikat itu berkata, anak itu akan mempunyai kekuatan katanya. Tetapi rambut anak itu tidak boleh dicukur. Tidak boleh dicukur selamanya. Lalu ibu Manoah melahirkan dan memberi nama anak itu Simson, yang artinya matahari. Ya adik-adik ya, nama Simson yang artinya matahari. Nah, Simson ini sangat kuat. Dia bisa mengalahkan singa dan merobohkan pintu gerbang. Lalu Simson juga diangkat menjadi hakim di Israel. Suatu hari Simson menyukai seorang gadis Filistin yang bernama Delila. Lalu para raja Filistin mendengar bahwa Simson menyukai gadis negeri Filistin yang bernama Delila. Lalu mereka mendatangi Delila supaya Delila bisa membujuk Simson memberitahukan rahasia kekuatannya. Karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahukan rahasia kekuatannya. Katanya, rahasia kekuatanku bersumber dari Allah. Allah memberi aku kekuatan melalui rambutku, kata Simson kepada Delila. Ketika Simson tertidur, orang Filistin mencukur rambut Simson ya. Nah, kekuatan Simson sudah hilang. Ketika orang-orang Filistin tadi mencukur rambut Simson yang panjang, disitulah kekuatan Simson, dan ketika dicukur hilanglah kekuatan Simson. Kekuatan Simson itu sudah hilang oleh orang Filistin. Lalu orang-orang Filistin melihat kekuatan Simson hilang, mereka lalu menangkap Simson. Kemudian Simson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Nah, suatu hari adik-adik berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simson. Ketika Simson mendengar dia ditertawakan oleh orang-orang Filistin, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia meminta kekuatan satu kali lagi katanya kepada Tuhan. Apakah doa Simson dikabulkan oleh Tuhan? Iya adik-adik, doa Simson dikabulkan oleh Tuhan. Lalu tumbuhlah rambut Simson berpelan-pelan sehingga rambut Simson kembali panjang. Nah, kembalilah kekuatan Simson. Lalu Simson memegang tiang rumah itu dan dia merobohkan dengan kekuatannya, sehingga gedung di mana orang-orang Filistin, di mana raja-raja Filistin tadi duduk, roboh. Akhirnya raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati, termasuk Simson, adik-adik ya. Nah, kekuatan Simson sangat besar. Allah menyertai Simson, Allah mengasihi Simson, Allah menyertai bangsa Israel. Allah memberi kekuatan kepada bangsa Israel melalui Simson. Tuhan memakai Simson bukan karena Simson baik, tetapi karena Tuhan setia kepada janjinya kepada Abraham. Tuhan memakai Simson untuk menyelamatkan umatnya dari orang Filistin. Tetapi Simson akan sangat menderita kalau dia melanggar firman
melanggar firman Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan juga menyuruh kita untuk juga hidup secara suci. Tuhan tidak senang kalau kita melanggar firman Tuhan. Kita bisa berbuat, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita dapat menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Nah, sampai di sini cerita kita minggu ini. Sebagai nas hafalan kita minggu ini, kita buka dalam perjanjian baru, dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Sampai di sini cerita kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik yang di rumah, sebagai respon kita atas firman Tuhan tadi, kembali kita muji nama Tuhan, kita nyanyi, kita angkat kidung pujian kita, Aku Istimewa. Ya adik-adik yang di rumah, kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa syafaat kita yang nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terus menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu. Walaupun kami menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari bangsa dan negara kami ini. Walaupun kami harus di rumah saja. Tidak bebas melakukan kegiatan kami seperti bersekolah minggu, belajar dan bermain. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan terus menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kembali kita muji nama Tuhan, kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian.
Iya, terima kasih buat Kak Esai yang sudah bawa cerita buat kita hari ini. Iya, dan juga doa syafaatnya. Terima kasih. Sekarang kita semua akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua boleh siapkan persembahannya, disimpan di dalam amplop. Boleh dikasih atau diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu ataupun langsung ke bendahara jemaat kita. Iya. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita sama-sama akan mendengarkan nas persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Iya. Sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, Engkau sungguh baik, Engkau selalu menyayangi kami, memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi dengan sukacita. Dan kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Persiapkan persembahannya. Kita akan angkat pujian sambil persembahan kita kumpulkan. Kita angkat pujian, berilah yang baik. Ya, kita tiba di penghujung ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita angkat pujian kita sama-sama menyanyi, Tuhan mengetuk hatimu. Silakan berdiri ya adik-adik semua. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyerahkan kehidupan kita akan mengakhiri dengan doa. Silakan duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa, bersyukur, berterima kasih yang tiada hentinya, karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Ajar kami agar kami selalu ingat akan perintah-Mu. Menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak menyayangi orang tua, anak yang menyayangi saudara, anak yang menyayangi Engkau Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan di air mengalir dan pakai sabun. Jika harus keluar rumah, menggunakan masker ya. Iya, terima kasih. Dan ingat, harus tetap rajin berdoa, baca Alkitab. Iya, anak yang baik mendengarkan kata orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa, dadah.